Dari perniagaan digeser ke rekening si Gary? Ya ampun. Serius? Wah gila sih. Itu Ya seperti inilah gig contohnya ya, yang justru membuat permasalahan ini nggak selesai-selesai gitu loh. Semua dirumpiin terus dipost di sosial media, bikin gaduh lagi ya kan. Jangan dilama-lamain tuh di dalam yayasan. Oh. Buang ke laut yang kayak begitu. Mulutnya berbahaya, membuat orang jadi siakwa sangka. Kalian tahu siapa yang dimaksud guys? Orang yayasan yang suruh cepat diamputasi gitu. Pasti kalian tahu lah siapa ya. Jelas banget kok siapa orang yayasan yang sekarang dianggap pengkhianat oleh pihak si NP ya. Iya, itu kan kesepakatan ya. Maksudnya Bang Densu maunya seperti itu. Densu maunya gitu. Mas Gary juga mau seperti itu. Gary juga sama. Terus ada pihak lain juga yang mau seperti itu. Donatur. Dan kita lihat dari suara donatur gitu ya. Yang saya lihat di media sosial kan emang maunya begitu. Di sini jelas ya, semua pihak juga pengennya uang itu dialihkan ke NTT. Sekarang tuh yang jadi pertanyaan kita semua, yang dimau Kak Novi ini apa gitu? Apakah uang itu pengen masih diberikan ke Agus ya kan? Secara hukum atau gimana gitu? Kalau ujung-ujungnya mau dibalikin juga, ngapain dipersulit lagi gitu loh ya kan dari awal? Harusnya bisa secara kekeluargaan aja gitu loh. Yang gue lihat semakin muter-muter gitu loh. Permasalahan uang donasi ini. Awalnya mau gini, mau gitu, mau gini. Yang ujung-ujungnya ya ke situ lagi gitu loh pengennya. Senang katanya. Seneng lah, apapun itu pasti kita terus senang, bahagia, alhamdulillah. Artinya pihak yayasan, pihak Densu maupun pihak donatur sendiri tidak mempermasalahkan dana itu dipergunakan untuk siapa, yang penting bermanfaat untuk orang lain dan pertanggungjawaban juga seperti itu tuh. Betul, tapi harus sesuai dengan SOP-nya. Iya. Betul. Tapi ya sesuai SOP-nya ya gengs. Kalau nggak sesuai SOP berarti kira-kira setuju nggak gitu loh. Nah pertanyaannya, apakah uang yang dialihkan ini sesuai SOP atau tidak gitu? Kemungkinan si Novi ini masih memberi kesempatan buat Agus ya untuk merebut uang itu kembali gitu. Ya mungkin gitu, koreksi kalau gue salah. Kita bisa inilah cermati dari statement-statement kuasa hukum dan Novi sendiri ya kan. Yang penting permasalahan duit donasi selesai guys. Kalau mereka masih mau lanjut dengan episode baru ya terserah mereka ya. Yang penting uang donasi itu sudah selesai disalurkan kepada penerima manfaat yang lain, yaitu di NTT. Sekarang mau lanjut permasalahan internal ataupun apa silahkan aja. Ada yang bilang kalau masalah internal atau apa-apa itu jangan di-share ke publik gitu loh. Kan bisa bicara langsung, ketemu, makan siang bareng atau apa gitu kan. Kalau menurut gue itu nggak adil ya guys. Masa mereka doang yang bisa apa-apa di up ke media ya kan. Yang padahal masalah itu bisa dibicarakan secara kekeluargaan gitu kan. Sampai masalah uang donasi itu makin gak karuan guys. Semua udah sama-sama sepakat. Di podcast itu di menit keberapa gitu gak tahu juga, si Gary itu sudah mengatakan sudah berkoordinasi dengan instansi-instansi terkait. Artinya kesepakatan uang itu dialihkan itu kan sudah disepakati oleh pihak-pihak terkait. Yang pertama para donatur ya kan, terus Kemensos yang pasti kan. Kalau menurut gua sekarang yang beralasan harus mengikuti SOP segala macam ya kalian bisa menilai sendiri lah ya gimana. Dan gue juga nggak tahu permasalahan ini mau ngarahnya kemana lagi ya kan. Di media si FA ini dan Agus udah mulai meredup nih ya kan. Karena kenapa? Karena mereka udah berhasil untuk mengadu dombanya gitu gengs. Apa-apa di post ya kan. Ini muncul lagi soal rekaman Gary itu mengalihkan uang donasi ke rekening pribadi. Kan kemarin kita juga udah tahu ya, Densu dan Gary itu sempet nih terkendala dengan uang donasi itu yang ditahan lah. Dari pihak Novi juga nggak merasa uang itu ditahan olehnya gitu. Kalau kita lihat dari klarifikasinya, jadi hanya persoalan SOP ya, harus ada persetujuan instansi terkait, Kemensos. Tapi yang pasti pihak Novi ini pengennya dipastikan dulu nih secara hukum. Kalau gue melihat di sini pihak Novi juga masih menunggu dari pihak Agus ya untuk menggugat gitu loh secara perdata untuk memastikan hak Agus itu. Kemungkinan si Novi ini masih memberi kesempatan buat Agus ya untuk merebut uang itu kembali gitu. Ya mungkin gitu, koreksi kalau gue salah. Kita bisa inilah cermati dari statement-statement kuasa hukum dan Novi sendiri ya kan. Karena di sini Novi sendiri bilang dia pengen sesuai SOP gitu loh. Kalau mau memindahkan uang tersebut ke NTT ataupun apa gitu. Ya sekarang gimana menurut kalian lah ya. Oke, kita lihat klarifikasi dari Novi ya. alasan besar. Alhamdulillah memang
Mulanya iya itu kan kesepakatan ya, maksudnya Bang Densu maunya seperti itu. Densu maunya gitu. Mas Gary juga mau seperti itu. Gary juga sama. Terus ada pihak lain juga yang mau seperti itu. Donatur. Dan kita lihat dari suara donatur gitu ya, yang saya lihat di media sosial kan emang maunya begitu. Di sini jelas ya, semua pihak juga pengennya uang itu dialihkan ke NTT. Nah, jadi yang jadi pertanyaan gua ini, Kak Novi ini maunya gimana gitu loh kan. Mbak Emma Warokah kemarin kan juga mengatakan semua memang setuju uang itu dialihkan ke NTT. Cuman Novi lah yang terpaksa setuju gitu ya. Artinya sekarang tuh yang jadi pertanyaan kita semua, yang dimau Kak Novi ini apa gitu loh. Ya, apakah uang itu pengen masih diberikan ke Agus ya kan secara hukum atau gimana gitu kan. Kalau ujung-ujungnya mau dibalikin juga, ngapain dipersulit lagi gitu loh ya kan. Dari awal harusnya bisa secara kekeluargaan aja gitu loh. Yang gue lihat semakin muter-muter gitu loh permasalahan uang donasi ini. Awalnya mau gini, mau gitu, mau gini, yang ujung-ujungnya ya ke situ lagi gitu loh pengennya. Sekarang kan yang gue lihat di sosial media ini banyak netizen yang mengatakan kemauan Novi ini apa sebenarnya gitu loh. Koreksi kalau gue salah. Jadi ya itu guys yang jadi pertanyaan kita semua, kan semua setuju gitu loh ya kan. Kemanapun penerima manfaat lainnya, yang penting bukan ke si Mas AS ini kan, setahu kita seperti itu. Iya. Ya, ke AS artinya harus Berarti Kak Novi nggak tahu apa-apa berarti ya. Tahu dia kan. bahwa itu adalah haknya, maka kuatkan dulu nih legal standing bahwa itu adalah haknya gitu, baru kemudian menempuh lebih jauh ya gitu. Jadi jangan kemudian sibuk di media, kan nggak selesai ini udah berapa bulan gitu bahwa itu uang Agus ini apa, tapi kok legal standingnya nggak dia perkuat gitu. Itu sih sebenarnya. Nah di NTT sendiri kan udah disambut baik ya Teh, yang dari bantuan kemarin. Kalau dari TT sendiri responnya gimana sih Teh? Seneng lah, apapun itu pasti kita terus senang, bahagia, alhamdulillah. Artinya pihak yayasan, pihak Densu maupun pihak donatur sendiri tidak mempermasalahkan dana itu dipergunakan untuk siapa, yang penting bermanfaat untuk orang lain dan laporan pertanggungjawaban juga seperti itu Teh. Betul, tapi harus sesuai dengan SOP-nya. Iya. Betul. Tuh, tapi ya sesuai SOP-nya ya gengs. Kalau nggak sesuai SOP berarti kira-kira setuju nggak gitu loh. Nah pertanyaannya, apakah uang yang dialihkan ini sesuai SOP atau tidak gitu? Nggak masuk ke ranah itu, karena memang bisa saja kemudian di media bilang setuju tapi faktanya kan udah misalkan di media setuju tapi kan buktinya masih ada gugatan nih yang masih nyangkut gitu. Nah ini yang harus dituntaskan sebenarnya. Kalau memang setuju maka gugatan itu bagaimana nih statusnya itu sih lebih ke sana. Soal Oke. rencana Sekarang formal ingin kalau menurut gue bagus dong. Pihak donatur ini belum mencabut gugatannya. Artinya kepastian hukum untuk uang itu hak siapa itu masih ada ini, ya kan? Kalau misalkan nanti para donatur ini tidak mencabut gugatannya, jelas tuh ya kan nanti uang itu hak siapa, ya kan? Kalau memang bukan hak Agus berarti kan ya udah aman gitu kan uang itu. Dan kalau misalkan uang itu putusannya menjadi hak Agus, ya Densu kan sudah memberikan opsi. Kalau memang putusan hakim uang itu hak Agus, Densu akan mengganti kerugiannya. Jadi jelas. Jadi permasalahan ini gengs, kenapa harus cepat diselesaikan permasalahan uang donasi ini oleh Bang Densu, karena biar nggak berlarut-larut nih kan. Sekarang uang donasi ini udah selesai. Sekarang tuh yang belum selesai adalah permasalahan masalah internal gitu loh. Sekarang tuh yang jadi masalah adalah berita-berita yang terpecahnya kongsi gitu loh ya, orang-orang yang ada di dalam yayasan gitu. Kalau gue lihat di sini si Gary juga diserang gitu ya kan, karena dianggap telah menggelapkan gitu loh istilahnya ya, karena tidak sesuai SOP. Ya kita lihat aja nanti ada rekamannya kok. Kita nanti buka rekamannya. rencana formal ingin jatuhin TT itu apa sih Teh? Mungkin ada yang nyerang ke TT mungkin secara pribadi langsung atau gimana Teh? Ya lihat nanti aja lah. Ya, lihat nanti. Itu. Aku nggak bisa ngomong sekarang soalnya kan kita mendapatkan informasi terus Oke. pertama Gue makin bingung gengs, permasalahan ini kok bisa sampai serumit ini gitu loh. Padahal permasalahan uang donasi itu bisa dibicarakan kekeluargaan ya kan. Tapi kenapa bisa besar sampai sekarang gitu loh. Kalian tahu lah
apa pemicunya? Memang pemicunya awalnya si Agus ini yang gak tahu diri ya. Tapi gimana ya? Itu kalau menurut gue jadi aneh gitu loh. Karena kenapa, gengs? Karena ada pihak-pihak nih ya, yaitu yang mengatakan apa-apa jangan di-post gitu kan. Itu masalah internal, jangan di-post lah. Gak baik gitu. Gak suka saya. Tapi masalahnya, masalah ini timbul ya karena dikit-dikit post itu ya kan. Jadi jangan egois juga gitu loh. Masa pihak ini aja yang boleh post-post permasalahan yang mungkin gak harus di-post ya kan. Terus yang pihak sini gak boleh gitu. Nah itu yang aneh, geng. Kenapa gue semakin kesini tuh semakin ya gue nggak milih siapa-siapa lah. Gue jadi ngamatin aja permasalahan ini, nggak mau dukung ini, nggak mau dukung itu. Yang benar gue katakan benar, yang salah ya gue katakan salah gitu lah. Karena semakin kesini masalah ini semakin rumit, gengs. Tapi nggak apa-apa. Yang penting uang donasi selesai. Ya sudah habis gitu aja. Tersebar juga rekaman yang menunjukkan kalau kita dengar itu menyudutkan pihak Gary ya. Dari pernya ya. Digeser ke rekening si Gary? Ya ampun. Serius? Wah gila sih. Itu. Kenapa? Oke. SOP nggak sesuai ya kan? Iya di Itu anak dia dilaporin keluar loh. tabrak masuk. Tuh anak kalau dilaporin kelar loh. Ini lagi ngapain sih? Lagi ngerumpi ya? Awalnya itu kesepakatannya gimana sih? Itu duit digesernya kemana? Tadinya? Entah itu penerima bantuan di sana. Ya paham. Jadi masalahnya gini guys. Ya kemarin kan Densu dan Gary ini kan sudah di NTT gitu. Ya, tapi uangnya itu masih di yayasan. Jadi kalau yayasan mau ngirim uangnya itu ke siapa gitu loh. Kalau bukan ke Gary. Ya seperti inilah contohnya ya. Yang justru membuat permasalahan ini gak selesai-selesai gitu loh. Semua dirumpiin terus dipost di sosial media. Bikin gaduh lagi ya kan. Oke guys, sekarang ini ada video yang dimana kalian bisa nilai sendiri lah. Siapa yang diserang di sini dan yang dianggap sebagai pengkhianat. Di sini kalau gua melihat sih Gary ini dari awal gue melihat tidak pernah pansos gitu loh. Karena dari awal case ini kan si Gary itu sudah masuk gitu loh. Jadi artinya dia tidak tiba-tiba masuk ke permasalahan. Memang dari awal yang nanganin kan si Gary gitu loh. Bertugas untuk mengalihkan uang dari Agus ke yayasan juga si Gary. Di situ gue tidak melihat si Gary ini menunjukkan kalau dia tuh pengen terkenal atau apa. Dia ngalir aja gitu loh. Tapi sekarang dikata-katain seolah-olah kayak pengen dikenal, pengen terkenal gitu ya. Menurut kalian gimana? Gue pusing kadang. Soalnya apa? Udah kesepil. Gila. Teganya ya Allah, Nov. Padahal Novi yang bikin banyak orang tuh jadi dapet nama. Termasuk cuma jadi orang pegawai yang kerja yayasan tiba-tiba jadi selebriti dadakan. Apakah itu sebuah prestasi membuat orang-orang itu jadi terkenal gitu ya atas permasalahan yang dibuat? Itu pertanyaannya. Udahlah. Masalah-masalah seperti ini nih yang bikin masalah ini makin panjang gitu ya kan. Karena menimbulkan kegaduhan nih. Kalian merasa nggak sih kalau video-video seperti ini justru menjadi adu domba gitu, makin memperkeruh permasalahan. Coba kalian cermatin baik-baik gengs. Kalau permasalahan ini nggak mau semakin panjang, nggak mau semakin ribet, udah stop, masing-masing stop gitu loh. Gary juga nggak speak up lagi ya kan. Udah diam-diam aja, Densu juga diam-diam aja. Kalau pada diam, pada tenang masing-masing kok. Gorong-gorong adalah seseorang yang tidak tahu terima kasih. Menusuk dia dari belakang. Aduh, model teman yang berbahaya sekali. Kalian coba dengarkan udah siapa digaji. Yang dimaksud ya. Tapi emang lagi musim loh. Orang yang dekat sama kita justru musuh kita paling terbesar. Kenapa? Karena mungkin dia sebenarnya punya niat sesuatu yang pengen jadi seperti kita tapi nggak kesampaian. Jadi orang-orang terdekat ini memang paling berbahaya, musuh berbahaya terpaling ya udah paling lagi. Paling berbahaya untuk kita adalah orang terdekatnya kita. Ngeri. Dan cepetan diamputasi aja ya. Jangan lama-lamain tuh di dalam yayasan. Buang ke laut yang kayak begitu. Mulutnya berbahaya, membuat orang jadi siakwa sangka, curiga.
Kalian tahu siapa yang dimaksud guys? Orang yayasan yang suruh cepat diamputasi gitu. Pasti kalian tahu lah siapa ya. Jelas banget kok siapa orang yayasan yang sekarang dianggap pengkhianat oleh pihak si NP ya. Bohong lagi. Jadi ini kalau ditindaklanjuti udah kena ranah hukum, ini masuk ranah hukum. Duit donasi sudah habis, ini lanjut lagi permasalahan pribadi ya. Nggak apa-apa, yang penting permasalahan uang donasi selesai. Mereka mau kecewa, mau gimana pun, ya terserah lah ya kan. Yang penting Densus sudah memberikan uang itu ke NTT sesuai keinginan para donatur. Gimana menurut kalian guys? Ya mungkin ini aja untuk pembahasan video kali ini. Thanks buat teman-teman yang udah mampir. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.